Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Nyonya Pangeran Cikias beraksi lagi, sesama bocil saling dukung. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Masalah yang terjadi pada istri AHY merupakan suatu fenomena yang sangat epik untuk menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, komentarnya yang begitu kontroversi membuat banyak pihak ikut berkomentar. Tagar Islamfobia untuk Anies Pohan menggema, bahkan banyak netizen turut menyinggung ranah keluarga dari menantu SBY yang merupakan mantan Presiden RI tersebut. Tapi sebelumnya istri Ketum ini juga sempat mencuit di akun Twitternya mengenai rencana pembongkaran jalur sepeda yang dibangun oleh Anies Baswedan yang menelan dana 28 miliar. Meski akhirnya tweet yang bersangkutan dihapus dan juga minta maaf. Dari sini, Anissa Pohan sudah bangun gap antar masyarakat. Saya yakin Anissa Pohan sudah observasi terlebih dahulu arti apa itu pengertian Islamofobia, belajar kepada cuitan sebelumnya mengenai jalur sepeda yang dihapus. Sikap Anissa Pohan ini menurut saya menarik. Dia secara jelas menyindir atau menanggapi cuitan pegiat sosial media Eko Kuntadi yang sebelumnya menyoroti pakaian dalam film animasi Nusa dan Rara. Tapi yang menarik, Anissa Pohan menggunakan kata buzzer. Padahal tuduhan buzzer sendiri acap dilancarkan oleh para tokoh politik dan juga pengamat politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Dan tidak hanya para tokoh politik tapi juga diikuti oleh para netizen yang tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Kata atau sebutan buzzer RP buat mereka akhirnya menjadi sebuah alasan pembenaran untuk membela diri. Jika dipikir-pikir mereka seperti anak kecil yang suka mengolok-olok karena kalah berkompetisi. Jadi Anissa Pohan pun demikian. Anissa Pohan ini jika sampai suaminya jadi pejabat pemerintahan bisa jadi blunder sang suami. Dia masih belum bisa menempatkan diri jika yang bersangkutan adalah istri dari seorang ketua umum. Coba kita bandingkan dengan para istri pejabat atau ketua umum yang lain, cenderung anteng dan tidak berusaha genit dan menor di sosial media. Tidak sampai di situ, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Anissa Pohan ikut berkicau di akun Twitternya usai dirinya kedapatan meretweet cuitan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI, Leon Alvinda Putra. Mungkin ia ingin menimang-nimang anaknya yang nangis ketika menjadi bahan bulian temannya. Barangkali apa yang dicuitkan anak-anak mahasiswa ini sudah kita ketahui bersama. Mereka konon mengkritik akan tetapi sayang tidak cantik, jauh dari karakter cara akademisi pada umumnya yang elegan. Sejujurnya, rasanya belum puas juga atas apa yang telah mereka perbuat. Bukan berarti anti kritik, justru sebaliknya, setuju atas kritik selama itu dapat memantik semangat memperbarui yang kurang becik. Bicara asal mangkap saja dengan dalil kritik padahal nyinyir, caci maki bahkan tak segan lempar hoax. Jika keliru tinggal hapus cuitan dan juga minta maaf. Dalam cuitan Anissa Pohan membela yang benar dengan cara yang benar, bukan membela yang kita pikir benar dengan cara yang dibenar-benarkan. Kebenaran versus pembenaran, tulis @Anissa Pohan. Sebelum mencuit demikian, Anissa meretweet cuitan Ketua Badan BEM UI. Dalam cuitan tersebut, Ketua BEM UI tersebut tampak memberikan sindiran kepada para pendengung atau buzzer. Menurutnya, buzzer hanya garang di sosial media dan tidak berani turun ke jalan. Lanjutnya, ia menilai sikap tidak bernyali buzzer tersebut berbeda dengan mahasiswa UI yang turun ke jalan untuk melakukan berbagai aksi hingga beberapa di antara mereka harus berurusan dengan aparat kepolisian. Sebelumnya, Anissa juga berpendapat jika terdapat para pendengung atau buzzer yang Islamofobia, padahal beragama Islam. Menurut dia, buzzer tersebut hidupnya penuh dengan kecurigaan dan kerap berpikiran negatif. Hal tersebut ia katakan terkait buzzer yang mempersoalkan film animasi anak yang bernuansa Islam, yaitu kartun Nusa dan Rara yang mengenakan gamis dan hijab, serta dianggap tidak mencerminkan baju adat Nusantara. Karena itu, ia meminta netizen pendukungnya untuk memaklumi dan memaafkan kalau dirinya diserang buzzer gara-gara tweetnya soal para buzzer Islamofobia. Adapun pengurus Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Taufik Damas merespon pernyataan Anissa Pohan. Terkait itu, Taufik pun menegaskan bahwa Islamofobia tersebut tidak ada di Indonesia. Nyonya, di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Masjid banyak, azan bertalu-talu, pesantren ribuan, pengajian tidak terhitung. Cuitnya. Lanjutnya, ia mengatakan jika siaran agama Islam juga setiap harinya selalu ditayangkan oleh stasiun televisi tanah air. Ya, begitulah jika istri tokoh yang justru dapat membuat masyarakat umum bisa tidak respek lagi dengan sang suami. Tidak menutup kemungkinan sikapnya itu dapat menghancurkan karir suaminya sendiri. Bagaimana menurut Anda?
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Dibela PKS, Fadlizon Febridiansyah fix BEM UI bermasalah. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. BEM UI ini adalah kumpulan mahasiswa yang gampang banget mengkritik Joko Widodo. Mereka ini ternyata seperguruan dengan Fadlizon Febridiansyah PKS yang kerjaannya memang sering mengkritik Joko Widodo. Mereka ini senasib, mereka ini satu visi, sama-sama pendukung sebuah pemikiran yang gak jelas. Mereka bersembunyi di balik perjuangan kebebasan berpendapat, sambil merongrong NKRI dan merusak nalar dan logika hukum. Sudah sangat jelas bahwa mereka ini bermasalah, ingat HTI. Padahal yang seharusnya dinobatkan jadi King of Lip Service itu adalah Anies Baswedan. Mereka ini adalah orang-orang di BEM UI yang didukung oleh PKS yang kampanye pakai ayat dan maya, Demokrat yang banyak korupsi, Fadlizon yang sebar hoax Ratna, dan Febridiansyah yang bela novel. Jelas kan? Saya akan ulas satu persatu. Partai Demokrat, partai ini adalah partai yang dipimpin oleh ketua yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Dua-duanya sih, nggak anak, nggak bapak, mereka tidak memiliki karisma kepemimpinan yang baik. Meletakkan anggota keluarga jadi elit Demokrat, lucu. Membuat para loyalis yang tidak sedarah jadi anggota biasa. Tidak ada kepemimpinan yang kuat, bahkan dibandingkan dengan Ibu Megawati. AHY dan SBY ini tidak bisa disetarakan. Karisma tidak ada, hanya bawa perasaan saja. Prihatin, kemudian merasa dikudeta padahal nggak ada apa-apa. Mereka ini berselancar di arus isu BEM UI yang terbukti melanggar etika dalam berpendapat. Elit-elit Demokrat ini nggak beres. Mengkritik pemerintah merasa keren, tapi dikritik balik malah ngeblok. Elit Demokrat kalau mau disebut, ya di dalamnya banyak yang nggak jelas. Partai Keadilan Sejahtera, PKS ini siapa yang tidak tahu? Partai ini memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di dalam Pilkada DKI Jakarta lewat kampanye ayat dan maya. Ngeri banget kalau kita melihat PKS. PKS ini adalah partai yang kelihatannya menghalalkan segala cara untuk capai tujuan. PKS dan HT ini adalah sahabat dekat. Mardani pernah divideokan bersama Ismail Yusanto. PKS dan HT ini satu suara dan tidak memiliki perbedaan satu sama lain. Mereka ini bagai pinang di belah kampak. Mereka ini satu visi. Sama-sama pernah tidak mau mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Ada sebuah kepercayaan bisnis yang tak bisa diganggu-gugat sama sekali. Mereka yang didukung PKS pasti bermasalah. Terbukti banget kan, Anies Baswedan didukung PKS dan dia terbukti bermasalah. Prabowo orang bermasalah yang didukung PKS. Lalu, Felix Shaw dan Ismail Yusanto dekat dengan PKS. Pernah kejadian juga di DPP PKS, bendera Indonesia berkibar terbalik. Semuanya bermasalah, jadi barang siapa yang didukung PKS, mereka akan jadi pecundang. Lihat Prabowo jadi pecundang. Lihat di Jawa Barat, calon gubernur dan wakil gubernur juga pecundang. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga pecundang. Jadi kalau PKS dukung mahasiswa, itu pun juga pastinya pecundang. UI ini banyak diisi oleh mahasiswa yang ada di bawah motor pendidikan PKS. Mereka ini bergabung dan bersembunyi di balik SJW. Mereka orang-orang yang membawa narasi tidak benar di Indonesia. Fadlizon, haduh, orang ini lagi. Dia ini kader Gerindra yang dibiarkan sama Prabowo menyebarkan hoax Ratna Sarumpait digebukin. Orang ini pernah berfoto bersama Ratna saat wajah Ratna seperti orang habis digebukin. Sambil bikin narasi nggak jelas, orang ini adalah pendukung Anies Baswedan. Selain mendukung Gubernur DKI, dia juga adalah pembela Prabowo. Aduh, orang ini memang sudah paling-paling tidak ada pendirian deh. Padahal kita tahu, Gerindra adalah bagian dari koalisi. Tapi mulutnya Fadlizon ini selalu oposisi, kritikannya nggak bermutu. Oh iya, jangan lupa, dia ini pernah nyekar ke makam Karl Marx, bapak komunisme dunia loh. Terus di waktu yang tidak lama, dia juga bawa-bawa isu komunisme. Orang gini kalau bela BEM UI, ya sudah jelas artinya BEM UI ngaco. Terakhir Febridiansyah. Nah, orang ini adalah salah satu pendukung Novel Baswedan yang paling militan. Twitter jadi medan perangnya. Untuk orang ini, gak usah banyak-banyak deh. Kalau dibela BEM UI, kita tahu BEM UI memang sudah ngaco. Terbukti juga pihak Rektorat UI mengatakan bahwa tindakan BEM UI nggak sesuai semangat mahasiswa. Kalau saya kira, mereka ini udah nggak perlu pakai gelar maha, kecuali maha sewa. Begitulah sewa-sewa.